Bismillahirrahmanirrahim. Fresh, masih segar untuk sharing bersama, untuk menelaah lebih dalam lagi. BSN nanti ada kita berjalan analisanya dan lain sebagainya. Perlu kami sampaikan bahwa yang mengisi materi pada pagi hari ini insya Allah akan disampaikan Kepala Bagian Layanan di Bank Syariah Pengabdian. Nanti akan saya tayangkan bagaimana perebutan harta karun ini menjadi rebutan seluruh. Kita samakan dulu dan saya akan memastikan empat benua yang sudah saya dengarkan dan saya lihat. Bagaimana syariah itu di Belanda, bagaimana syariah itu di Singapura. Itu artinya apa? Ada manajemen di sana. Dan kita di sini hari ini kita kan sudah beberapa hari yang lalu diingatkan oleh teman kita, oleh guru kita, oleh orang tua kita. Kita kan tidak dimungkinkan untuk memberikan ucapan selamat Natal. Memberikan beberapa filsuf terkenal bahwa ekonomi nanti bergerak. Ada yang bilang, ini kalau orang yang suka agak berkhayal sedikit. Dan saya kalau untuk laki-laki saya suka sekali membuka. Harus sadar, jangan-jangan sekarang tidak semua berbondong-bondong seperti nanti yang akan saya berikan cuplikannya. Tentara Fateh Al-Fateh tadi umur 21 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel setelah menunggu 800 tahun. Menaklukkan di sana benar dengan mudah. Ribuan pasukan kita untuk merebut dari Yahudi maupun Nasrani. Ya, dari Yordan apa? Ternyata jawabannya apa? Dari Subhanallah Pak Fatoni. Ternyata gambaran masa Indonesia itu salah semuanya. Jadi yang diekspos, yang diserang, yang diberitakan di Al Jazeera, CNN, ABC, CBC, apa stasiun berita yang ada di dunia ini, itu hanya gambaran kecil dari sekian banyak data yang ada di Syria. Saya harus dapat pekerjaan di sini. Tetapi ternyata itu jauh daripada dengan hati dan perilakunya. Ada pertengkaran ketika dia menerima dia seorang pegawai dasar. Ada gengsi yang mereka
junjung tinggi, ada gengsi yang mereka junjung dengan ijazahnya itu. Padahal itu adalah pembekalan yang lebih penting daripada nanti lantai 10 atau lantai 12. Karena dasar harus dikuati. Kalau seperti itu Pak, saya kan ini warisan Pak, saya langsung direktur utama boleh, tapi selami anak buah. Mas, kalau ceritakan itu suka banyak apa sih? Ya ini Pak, kalau saya kan cantik Pak, saya seperti kudain nasabah, saya dapat jodoh, sudah kembali yang harus tahu. Itu untungnya besar seperti $1 Australia berapa? Kan sekitar 14.000 gitu. Terus 9.000 ya. Itu mereka bisa hidup. Konsep syariah dikembangkan, mengurubah sedang dikembangkan oleh mereka. Kemudian kembali kepada masalah amal di Indonesia itu karena sulitnya masyarakat kita itu jujur. Jadi kalau saya bikin MZ, saya banyak tahun 2000 awal kita mengumpulkan seluruh kiai yang dari Pasuruan. Saya dengan Pak Karim sama Al-Fatih tadi, bayangkan. Makanya Rasulullah SAW ketika menikahi janda-janda perang itu kan mungkin kasihan sekali. Perjuangan mereka belum kerja sudah dipotong. Dan apa ya Allah sering ini lagi begini loh ya. Ada suami istri. Ini yang benar baru dibuka oleh saya. Kalau untuk pembiayaan tadi mungkin kita kayak pihak kepada muslim gitu ya, untuk kepentingan. Cuma kadang untuk praktek ya di institusi itu kan kemampuan saya kalau usaha terus kenal juga itu kita kan terbetul ya Pak Tani, ini orangnya baik, karakter baik. Karena kita juga UMKM. Satu kalau saya sejak 2097 dari pegawai bank itu saya itu jarang yang baca namanya Pak Jainal. Tapi saya syaratnya satu, saya harus ketemu dengan nasabahnya. Karena pajak itu ada juta pernyataan yang bisa dituangkan dari satu wajah. Saya bisa membaca karakter orang-orang itu, karena saya diajari dan jam terbang itu tadi. Hampir 15 tahun saya belajar wajah. Ya. Nah, kalau ini wajahnya apa? Untuk bulan, gitu. Jadi kalau dari itu sudah benar, kita arah ibu ini ke saya. Kalau kita seperti ini, ibu, pertama, dalam syariat ada pasti ada perbedaan. Kalau nggak ada, kita nggak mungkin kita mengadopsi syariat kalau itu tidak ada perbedaan. Sekarang ibu begini, ibu ada kepastian terjamin harta ibu itu akan di perbankan nasional di Indonesia nanti kekuatannya ada di mikro dan lain-lain. Cuma mikro harus menemukan ruhnya seperti apa. Nasabah kita kok banyak yang bermasalah gitu ya. Kalau di perbankan kan ada golongan kolektibilitas. Jadi apabila nasabah itu call-nya 2 atau jadi kalau misalkan nasabah tersebut asumsinya hutangnya kok masih 100 juta, berarti kita harus mencadangkan 5 juta. Kemudian belum kalau nasabahnya turun kualitasnya menjadi kolektibilitas 3, kita harus mencadangkan 15%. Jadi semakin banyak yang harus kita cadangkan. Penempatan dana masyarakat atas tadi saya di sini tidak di sini nanti saya sampaikan itu di sini. Apabila misalkan nasabah ya, ada salah satu nasabah mempunyai deposito 10 juta, 10 juta berarti di situ faktor pembaginya adalah saldo rata-rata atas deposito. Kemudian dikalikan distribusi pendapatan dan dikalikan
bagaimana cara menghitung distribusi pendapatannya. Mungkin saya ilustrasikan ada. Saya akan coba melanjutkan. Kemudian kenapa? Administrasi mungkin 5.000, mungkin administrasi untuk lembaga-lembaga keuangan itu berlomba-lomba mendapatkan dari FIPIS supaya itu murni dan tidak ada risiko. Memang kalau pembiayaan keuntungan kita lebih besar, tapi di satu sisi kita mempunyai risiko di situ. Jadi ini tadi mengenai sedikit metode antara akad-akad di Bank Syariah Mandiri. Akad di sini yang pertama, Mbak Uri mengajukan lagi, tolong saya cairkan tahap kedua. Ini bangunan sudah sekian persen. Kita selaku lembaga keuangan itu biasanya kita disurvei di lapangan. Betul nggak? Yang uang 100 juta tadi sudah digunakan oleh Mbak Uri dan nilainya wajar nggak? Misalkan 100 juta tapi kok cuma batu aja melingkar gitu ya, nilainya kan nggak wajar. Maka kita bisa menolak pencairan tahap kedua. Tolong itu dikerjakan dulu sampai kita meyakini bahwa 100 juta itu betul-betul sudah digunakan sesuai dengan tujuan. Mengawal atau ada warningnya di awal, bisa jadi nggak kebablasan. Oh begitu kita cairin ini, kok kayaknya nangkrak nih kondisinya, uangnya kemana nih? Jadi di awal kita sudah bisa tegur itu nasabahnya. Kita ingatkan kembali. Artinya tadinya misalkan terjadi sesuatu pun loss atau kerugian itu bisa kita minimalisir gitu ya, tidak langsung 250 juta. Itu tadi secara umum perbedaan waat dengan akad. Sebelum saya teruskan, adakah yang ingin didiskusikan di sini? Nantinya ada pasal-pasal membedakan. Dan yang kedua mengenai legalitas hukumnya. Itu nanti diidiknya itu sesuai dengan di wakat atau akadnya. Dan yang ketiga mungkin ini mengenai masalah beberapa langkah-langkah yang mungkin tadi beberapa tahapan proses yang sudah keluar. Mungkin untuk tugas pertama keluar untuk Itu tadi Pak Senor dan Firdaus ya dari Koskin ya Pak. Ya, terima kasih pembiayaan Mas Malik. Kalau kita next. Biasanya kendalanya adalah kalau kita tanya laporan keuangan dia langsung bingung gitu, terus pembelian gitu. Gak apa-apa, itu dikumpulin aja. Jadi justru teman-teman yang perlu punya pemahaman tentang laporan keuangan. Ya, kemudian ada lagi kira-kira mana Pak? Tenaga kerja ya, tenaga kerja ya baik. Pak Muhtaru mungkin Pak. Apa kekayaan dari sebuah bengkel kira-kira? Peralatan ya, itu dalam melingkup tadi saya sebagai pemutus ditanya Mbak Bunda seperti itu, saya hanya melihat sebenarnya pertama itu adalah karakter gimana Pak jam terbang tadi bisa kita tanggulangi dengan banyaknya teman-teman berinteraksi dengan calon-calon nasabah, itu bagus. Yang kedua apa Pak tentang karakter, yaitu kapabilitas. Kalau saya ya, kenapa? Kalau karakter kadang-kadang kita bisa bentuk. Nasabah itu angel, antos, karena dia belum pernah berinteraksi dengan BNP gitu. Yang dipilih, bila tanya lagi apa Pak yang kedua? Saya biasanya kapabilitas. Kapasitasnya gitu bisa. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapuh tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu
yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau sendiri.